Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Jepara, Bapak Sugianto SPD, SST MPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Bapak Taufik Fadli MPD. Yang kami hormati Bapak CGP untuk Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara, serta Bapak Ibu Guru sebagai tamu undangan pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Pada hari ini izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan acara pada hari ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif pada Aksi Nyata Modul 1.4 JGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara. Berikut susunan acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan yang non muslim menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Taufik Fadli MPD selaku Wakil Kurikulum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Harini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Mustaqim SPD, Bapak Suryo Subakti SPD, Bapak Sudin Sekom, dan Bapak Yusuf FNI ST, serta Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu CGP, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini hadir karena ada kegiatan lain, menyampaikan rasa terima kasih dan bangga karena tahun angkatan 10 diikuti oleh 4 guru, jadi total guru penggerak atau JGP di SMK Negeri 1 Jepara berjumlah 19. Dan semoga Bapak Ibu CGP yang nantinya akan menjadi GP itu nanti memberikan dampak yang positif kepada SMK Negeri 1 Jepara, sehingga memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja ataupun mutu pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Jepara. Karena pada dasarnya guru penggerak
positif. Aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Bambang Sutejo Eskom, yang kedua Bapak Suryo Subekti SPD, yang ketiga Bapak Mustafik SPD, yang keempat Bapak Yusuf Effendi ST. Selanjutnya kepada Bapak Mustafik SPD untuk pemaparan diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal saya ya? Sudah. Perkenalkan, nama saya Mustafik SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara, dan saya bersama dengan Ibu Veronica Juliani dan Bapak Erike Yuryafa Atoni selaku pendamping saya ketika melaksanakan program calon guru penggerak. Dan pada kali ini selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Saya berada di sini bukan berarti saya ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mapan, ya. Tetapi kita di sini adalah saling berkolaborasi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Sepakat? Sepakat. Suaranya mana? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Oke. Untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif adalah, ada yang tahu budaya positif? Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang. Terima kasih. Coba tahu dulu. Jadi budaya positif di sini adalah diharapkan perkembangan ini akan menjadi pribadi. Jadi siswa kita itu diharapkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, berkarakter, yang dijawai oleh profil Pancasila. Itu budaya positif yang akan kita ciptakan di mana? Di SMK Negeri 1 Jepara. Konsep inti budaya positif itu adalah, yang pertama adalah perubahan atau paradigma belajar. Ya, di sini ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang kita bahas. Ini adalah kegiatan memantik, ya. Tahu? Ini apa ini? Gentangan. Genggaman tangan. Ya. Jadi genggaman tangan ini bisa sekuat baja, ya. Dan juga bisa lemah juga gitu. Jadi di sini diibaratkan ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Senang ya teman buka ya? Benar ya? Apalagi yang jomblo-jomblo buka senang ya. Jadi tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba sekarang Mas Andi, ini yang mengepal, seandainya ini adalah kertas, ya sahabatnya adalah kertas kan? Ya. Andi,
dibayangkan bahwa kertas ini adalah suatu yang sangat berharga, yang jangan sampai orang lain itu mengambilnya, gitu. Dan tugas rekan adalah mencoba dengan segala cara. Yang satunya adalah dengan cara membuka kepala tangan. Jadi yang satu adalah memegang, yang satunya adalah melepaskan. Coba Mas Andi ke depan, Mas. Sama Mas Kaju Sulistianto. Coba bayangkan nanti Mas Sulis ini yang merebut genggaman tangannya dari Mas Andi, ya. Apakah Mas Andi nanti melepaskan atau tidak? Ya, ini bisa kita mulai. Bayangkan bahwa yang kamu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mempengaruhi hidup Anda, sehingga kamu itu tidak mau untuk melepaskannya, ya. Dan Mas Sulis juga sama, bahwa yang digenggaman oleh Mas Andi itu adalah suatu yang sangat berharga, yang dapat digunakan untuk Mas Sulis, ya, menjadikan menjadikan Mas Sulis ini bisa menjadi lebih hebat, kan gitu. Coba sekarang diambil Mas Sulis, bisa dengan paksa, bisa dengan rayuan. Dilepas apa tidak? Mengancam. Oh gitu ya. Jadi kalau ini adalah contoh, ya, contoh ketika Mas Andi dengan Mas Sulis ini, ya, di sini kegiatannya adalah Mas ini ingin menggenggam sesuatu atau yang diyakininya, tetapi karena paksaan dari Mas Sulis, Mas Andinya itu kalah, kan gitu. Bener kan? Ya, bener. Berarti apa? Refleksinya ancaman. Iya. Kamu takut. Kamu takut ya? Sebenarnya mengalah bukan berarti kalah. Mengalah Bukan berarti kalah. terus maksudnya gimana, Mas? Demi keamanan tangan saya, maka saya berikan. Karena ini pernah operasi. Oh iya. Berarti bagaimanapun juga Mas Andi ini takut ancaman dari Mas Sulis. Oke, terima kasih. Ya. Ancaman sudah kita dapatkan. Mungkin ada yang lain lagi ya, Mas Yusuf. Mas Yusuf, Effendi sama Mas Yusuf bisa maju ke depan. Si Jotos. Oke. Oke. Semuanya sama-sama menggenggam kali ini ya. Terus Mas Yusuf Effendi bagaimana bisa mendapatkan genggaman yang ada di Mas Yusuf? Oke, ternyata ya guys. Dari sini refleksi kita apa, Mas Yusuf? Mungkin bisa dijelaskan. Refleksi ini kan saya bisa memberikan barang yang lebih untuk saya. Tapi ternyata dia mau, padahal itu barang yang saya berikan tidak ada apa-apanya dibanding yang saya ambil. Itu berarti saya lebih pintar dalam merayu dia. Gitu, terima kasih. Jadi karena rayuan, karena ada penghargaan ya. Terus kegiatan cobalah buka ini ya dari Mas Yusuf Effendi dengan Mas Yusuf ini ternyata dengan mudah gitu loh. Keyakinan itu bisa dikalahkan gitu. Mungkin ada yang lain? Gak ada ya? Cukup. Ya, cukup. Pak Eko. Budaya positif ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Tujuan pendidikan menurut KHD ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat
yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini paradigma baru, perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Yang pertama ya, jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Tahu gak? Jadi dari pembelajaran tadi ya, ketika kita ingin menggenggam tangan atau membuka tangan itu tadi, jadi teori kontrol itu sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri atau murid kita sendiri. Bapak ibu guru itu tidak bisa, ya? Iya, benar ya Mas? Jadi kita mencoba mengubah ya, kalau stimulus respon ya, kita ini mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita cuma mengasih respon saja. Dan dari kontrolnya adalah atau pilihannya adalah kita ini sebenarnya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan oleh siswa kita, ya, itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi cuma kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dalam stimulus respon ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah, tetapi kalau dalam teori kontrol adalah berpikir menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang menangkan. Dikalahkan, ya. Jadi semuanya menang. Karena apa? Ada win-win solution, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya? Sangat jelas. Jadi perubahan paradigma baru ini yang pertama ya, diharapkan kita ini mampu mengubah pendidikan itu harus berpusat pada murid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik setiap siswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran menarik dan menyenangkan. Keempat, menuntun siswa dalam pengembangan bakat dan minat. Dan yang kelima adalah menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita ini adalah bukan satu-satunya sumber belajar. Cuma terkadang banyak sekali guru yang menganggap saya ini paling pintar. Benar Mas Sulis? Aku paling ini sobo. Ya, jadi paradigma lama itu harus dirubah mulai hari ini untuk perkembangan perubahan yang lebih baik. Ini disiplin positif ya. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pilihan-pilihan ini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan ancaman atau hukuman. Sampai sini paham? Oke. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik yang merupakan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita, bukan dari luar, ya, intinya itu. Oh no. Klik tadi klik. Ya. Oh korup lek ku. Korup iku gambarmu. Oke, terima kasih. Sangat praktis. Astaga. Sebenarnya saya nunggu teman saya itu. Jadi di sini dari disiplin positif ini ya, itu ada profil pelajar Pancasila ya, dari nilai akan mendapatkan nilai kebajikan dan 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil Pancasila. Profil Pancasila itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Dan menurut Primary Year Program PYP, sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan 9 pilar karakter Indonesia menurut Heritage Foundation atau HF. Jadi yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kerja keras, mandiri, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleran, dan kedamaian dan kesatuan. Dan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ya, kalau keterampilan hidup itu maka diharapkan nanti siswa kita yang ada di SMK Negeri 1 Jepara ini ketika berada di SMK maupun ketika lulus itu yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari dirinya. Dan petunjuk hidupnya adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluh kesah, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Dan nilai kebajikan dan 6 institusi ini mungkin ada yang ditanyakan. Paham semua ya? Kalau paham, kita lanjutkan kepada perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang tahu hukum itu apa, Mas? Hukum adalah aturan di mana tidak boleh dilanggar atau ketika dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Mungkin sanksinya hukum adalah aturan yang mengikat seseorang supaya bisa mentaati apa yang telah disepakati. Kalau konsekuensi, mungkin Pak Suryo.
konsekuensi itu merupakan apa ya, konsistensi dalam kita berkarya atau berkiprah. Itu saja Pak. Kalau restitusi Mas? Kalau restitusi itu berbeda dengan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi restitusi itu mencari pemecahan masalah. Jadi kalau seandainya ada yang berbuat salah itu tidak dihukum atau tidak mendapat konsekuensi, tapi bagaimana memecahkan suatu masalah itu sehingga besoknya tidak terulang lagi. Itu menurut saya restitusi seperti itu. Terima kasih. Oke, dari motivasi ini ya, dari ketiga ini yaitu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Jadi hukum ini ketika kita melaksanakan hukuman pada murid terkadang itu tidak ada fungsinya. Kenapa? Jika murid yang kamu hukum itu, hanya kita hukum ini tidak patuh pada kita atau berani orangnya. Seperti Pak Andi kan orangnya berani. Jadi hukum krono artinya Mas di sini dulu, ya. Paham? Yang kedua adalah konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus menerus. Kalau restitusinya ya, ketika sistem tidak akan berjalan jika murid tidak tahu, restitusinya apa? Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya gitu. Maksud? Lanjut ya. Yang kedua adalah mendorong menyerahkan diri. Jadi hukum itu adalah mendorong untuk menyerahkan diri. Konsekuensinya apa? Di sini kita ini adalah mendorong kepatuhan. Ya. Kalau restitusi mendorong disiplin positif, gitu. Terus yang ketiga adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukum, kalau konsekuensinya adalah anak belajar taat peraturan. Kalau restitusinya adalah anak belajar memecahkan masalah. Hukum yang keempat adalah dibuat oleh guru. Jadi ketika kita menghukum itu adalah cuma satu pihak. Jadi anak datang bujuk ini, wes push up ya, bener ya? Sering ya seperti itu ya. Ya itu harus, kalau konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid. Jadi murid dan guru itu sama-sama sepakat dan restitusinya dibuat oleh murid sendiri. Jadi dari kesadaran dari kesalahan itu murid mengalami kesadaran dari dirinya sendiri. Tapi motivasi hukum penghargaan dan restitusi yang kelima adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau konsekuensi adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusi itu adalah anak memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Perbedaan hukum konsekuensi. Ini seandainya ada tindakan dari guru. Ya, ini adalah kuis untuk perbedaan hukum dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret? Konsekuensi. Karena itu bukan haknya dan sak seneng diri. Jadi anak mencoba untuk mengembalikan yang telah dia coret tadi gitu kan, dengan buku yang lebih baik gitu. Tindakan guru kepada murid menjemur di lapangan karena tidak ngobrol di kelas. Apa ini? Karena ngobrol di kelas awal. Hukuman ya.
Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ternyata ya dari sini tindakan guru pada murid 1, 2, 3 yang sudah pertama dalam 100 kali di dalam buku yang tidak akan terlambat lagi karena ada terlambat tersebut adalah konsekuensi. Lari mengambil lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas adalah konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak mengajar PR adalah hukuman. Mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret adalah konsekuensi. Berjumpa di lapangan karena mengobrol dengan temannya di kelas adalah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam adalah hukuman. Jadi nilai Bapak Ibu guru sudah paham semua. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak semua. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah realitas kebutuhan setiap manusia yang sangat berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi antara saya dan Pak Yusuf itu berbeda. Pak Yusuf dengan Pak Sulis berbeda. Pak Suryo dengan Pak Tejo juga berbeda. Jadi kebutuhan dasar adalah realitas kebutuhan setiap manusia sangat berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Intinya kita sebagai guru kita harus mampu memberikan pandangan atau gambaran yang berbeda terhadap murid-murid kita semua. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kekuasaan atau power, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Diterima dan disayang. Jadi setiap manusia itu pasti ingin diterima oleh siapa? Orang tua, keluarga, sahabat, rekan kerja, murid, dan lingkungan rumah. Pokoknya semuanya. Terima kasih Pak Sulis. Dan diharapkan juga ya dari kebutuhan itu kita bisa apa? Mas keluarga. Membanggakan keluarga, bermanfaat untuk orang banyak, dan berbagi dengan sesama rekan kerja. Kebutuhan yang lainnya adalah kesenangan, Mas. Jika kalian suka, Mas, Bapak senang itu untuk apa? Senang mana? Jalan-jalan, tempat yang indah, bersih, kemudian bekerja sama dan berinteraksi. Biasanya untuk kebebasan ya, kebebasan itu adalah bagi kita yang masih jomblo. Mungkin Pak Yusuf ini bisa kebebasan itu tujuannya apa, Mas? Menjadi diri sendiri, berekspresi, berinovasi, dan mengembangkan diri jauh lebih bermanfaat. Masuk, terima kasih, saya pesan semua. Jadi kebutuhan diterima ini adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar. Terkait dengan kebutuhan dasar adalah diterima, disayang, terpenuhi dengan usaha memahami karakter satu sama lain, saling menghormati dan menghargai komunikasi dan baik, memberi perhatian. Itu adalah salah satu dari rasa diterima. Bisa di sini adalah kebutuhan dasar. Terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri sendiri, serta kasih sayang orang tua dan keluarga, bekerja keras melakukan yang terbaik dalam mewujudkan, menyampaikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, berusaha mendapat perhatian dan kemudian menyampaikan kepada orang terpercaya
dan bisa mendukung. Senang adalah kebutuhan dasar terkait kebutuhan dasar senang ini adalah terpenuhnya dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang menikmati setiap proses kehidupan dengan senyuman dan bahagia, berwisata dan mengunjungi tempat-tempat favorit untuk merefresh diri bersama keluarga atau teman. Bebas adalah kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar bebas ini terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Jadi diharapkan ya ada suatu cerita ketika anak yang berada di sini itu pembelajaran itu sangat sulit, tetapi ketika berada di mana kursus ya itu malah lebih mudah menyerapnya. Kenapa? Karena dalam dirinya itu sudah bebas untuk menyatakan pilihannya sendiri. Ini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi yang eksternal, ya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dan motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang atau instansi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal adalah tujuannya disiplin positif untuk menghargai diri sendiri dan saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas adalah ya, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dan D.R. Wilmsor menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana untuk masuk ke dunia berkualitas. Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas hidup Anda sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol dulu ya. Jadi di sini kita sebagai guru harus mengetahui posisi kontrol kita selama pembelajaran di Campur Bergerak ini. Ternyata posisi kita itu ada yang posisi menghukum, ada yang posisi yang pembuat rasa bersalah, ada yang posisi teman, ada yang posisinya pemantau, dan juga ada juga yang posisinya manajer.
Hal ini diketahui oleh siapa? Yang mengetahui adalah dari perilaku kita sendiri sehari-hari ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Jadi bukan orang lain, ukurannya adalah jiwa kita sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, dan kita akan belajar tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini, jika kita sebagai guru masih berbicara dengan nada menghardik, hai, menunjuk kamu itu loh, berkaca pinggang, wah seperti bentur, ya, membentak, membentak dan menghukum, berarti posisi kita itu berada di mana? Nah, posisi kita sebagai penghukum. Contohnya ya, contohnya sebagai posisi penghukum itu seperti ini. Saatnya kita jadi guru, dan kita jadi guru, ada murid datang kok tidak patuh dengan saya. Kadang kita orang SMA kadang plak gitu, benar ya? Patuh dengan saya orang. Bahkan luar biasa itu, hebat kan? Hebat itu luar biasa. Patuh aturan saya, atau awas, Vina, kamu itu selalu saja salah. Nah, kan gitu kan? Selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran kita berhasil, yaitu caranya siapa berarti? Nah, cara gurunya sendiri. Nah, orang yang tahu seperti salah kabeh itu, yaitu namanya adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ketika posisi kontrol sebagai penghukum, yang tahu siapa berarti? Apakah saya? Apakah Pak Andi? Apakah Pak Sulis? Apakah Pak Marjuki? Yang tahu siapa berarti? Diri kita sendiri, perilaku keseharian kita sendiri ya. Terus yang kedua, posisi kontrol penghukum ini berdampaknya, dampaknya itu pertama murid akan menjadi pendendam ya. Contohnya kayak di biye, pas ketika di gualai guru nih, wush, guru uangnya sama itu ya. Jadi murid menjadi pendendam, terus tidak mengakui guru terkadang. Kadang guru nih lewat nengok, kadang nggak dianggap, bener ya? Dicuekin ibaratnya gitu. Terus yang ketiga, tidak menyukai pelajarannya. Tadi orang guru nih sebel pelajaran ini menang dulu, tambah sebel. Itu adalah posisi kita ketika kita sebagai guru adalah sebagai kontrol penghukum gitu. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi guru ini ya berbicara dengan nada cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan yang ada pada murid dengan membuat guru menderita. Contohnya, Bapak ini sangat kecewa sekali sama kamu ya, ini adalah bagian dari rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, begitu dan yang lainnya. Nah, ini adalah menjadikan terkadang anak itu merasa bersalah. Tetapi hal ini ketika dilakukan berterus-menerus itu tadi ya, itu bisa membuat dampak murid kita ini menjadi merasa bersalah, murid menjadi rendah hati, dan murid menarik diri dari lingkungan. Posisi kontrol yang ketiga,
menjadi temannya, guru menjadi teman. Ada yang tahu mas? Guru menjadi teman? Mungkin Pak Yusuf. Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Tentunya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau mungkin dengan kata-kata yang lain. Jadi murid kita itu terkadang dianggap temannya awal diri, kayak pacarnya dia gitu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu. Kalau tidak, Bapak tidak akan bantu selamanya. Oh ya sudah, kali ini sudah apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal-hal itu adalah bagian dari apa? Ketika guru itu sebagai teman, gitu ya. Jika ini terjadi ya, dampaknya ya pada murid itu, murid akan tergantung pada satu orang guru. Jadi disenangi sama Pak Marjuki dianggap temannya, di Solo Banten mesti datanya ke Pak Marjuki terus itu. Apa ya? Gitu. Nah, sing disenangi Pak Januar, terus sekian itu dianggap orang koncong. Nah, itu kelemahannya kenapa? Ketika kita sebagai guru itu menjadi teman. Terus yang keempat adalah guru menjadi pemantau ya. Jadi di sini guru akan dengan ada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa dan selalu melakukan kesalahan di mana diberikan sanksi. Contohnya ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Yang harus dilakukan bila terlambat. Jadi pemantau ini adalah hubungannya dengan konsekuensi ya. Jadi antara Bapak dengan murid itu saling memberikan dua pihak yang baik. Jika ini terjadi ya, maka dampak posisi pemantau ini murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima baik sanksi atau dia pada saat melakukan sesuatu, dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Jadi konsekuensi ini termasuk bukan hanya teguran ya, tetapi penghargaan itu juga termasuk dari konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru menjadi manajer. Guru akan bersuara dengan ada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan diberi sanksi. Contohnya seperti ini. Guru, coba kamu jadi gurunya mas. Coba, mau ya. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dari sini tidak terlihat Pak. Ya, saya tahu. Adi, tentu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya untuk mengajar atau mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid? Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid.
berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan diperbuat murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bapak Ibu yang terhormat, itulah 5 posisi kontrol pada Bapak Ibu guru semua. Sekarang posisi mana pada diri kita? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Selamat berefleksi. Belajar pada keyakinan kelas. Kita langsung ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Pembentukan keyakinan kelas ini adalah bertujuan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai dengan dalam kelas kelas. Semua anggota kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Nah, di sini saya akan bukakan ya, ini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, nomor 1 bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Tingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah dari peraturan yang kalimatnya positif negatif, terus kita kembangkan lagi menjadi kalimat positif. Contohnya, ketika berada di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya apa? Sudah paham ya? Jadi tujuannya keyakinan kelas adalah bisa membudayakan disiplin positif untuk anak-anak yang berasal dari dirinya sendiri. Untuk lebih cepatnya, ya langsung kita bagikan. Nanti anak bisa menulis ya. Kita bagikan.
di dalam hati. Karena tujuannya adalah kita ingin membuat kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih oke, ya, dan lebih disiplin dalam hal apapun, dan ilmu yang kita pelajari bisa terserap pada anak semua. Oke, yang sudah bisa langsung dijabarkan. Anda tulis di sini ya. Nanti kita kelompokkan menjadi satu, ya sesuai dengan keyakinan yang kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing. Yang pertama, menjaga atribut dengan lengkap. Ya, kita langsung sini ya. Ini yang kedua, tidak membuang dalam laci. Nah, taruh di sini, beda ya. Tepat pulang tepat waktu gitu ya. Ya. Pulang lebih awal dari tepat waktu. Menjaga alat yang disediakan oleh sekolah. Harus ini ya. Jam kos. Wah ini ya, harus ini aja. Ya. Ketenangan kelas. Ini. Jangan mencuri barang. Ini ya. Tidak membuat kekacauan dalam kelas saat jam pelajaran. Membuat sampah tanpa pada tempat. Ini anak-anak dari kesepakatan yang telah kalian tulis ya. Jadi yang pertama ini adalah menjaga kebersihan ya. Jadi kita tulis di sini menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak bersih di kelas, berarti di sini menjaga tata tertib ya. Terus yang ketiga, tidak boleh membawa sepatu di kelas ya. Jangan megang HP. Ini berarti apa anak-anak? Menjaga ketertiban juga ya. Ya. Terus yang keempat, menjaga keamanan ya. Ini di sini menjaga keamanan, terus ini menjaga ketertiban. Ya, berarti sama ini. Jadi menjaga keamanan ya. Terus yang kelima, ini diharapkan semua komputer ketika pembelajaran baik ya. Berarti di sini apa? Menjaga apa? Sarana prasarana. Ya, menjaga sarana
ini menjaga ketertiban juga ya, ini dihapus saja ya, berarti ada 4. Terus yang ketiga menjaga keamanan, terus yang keempat adalah menjaga sarana prasarana. Ini adalah keyakinan kelas yang akan buat sendiri, dan saya harapkan dengan keyakinan ini kelas kita akan menjadi lebih baik, lebih tertib, lebih aman, dan ketika kita melaksanakan pembelajaran lebih fokus dan ilmu akan terserap pada kalian semua. Sepakat? Sepakat. Oke, terus di sini kita tulis keyakinan kelas ya. 10 TKP 2. Untuk ketua kelasnya, ini bisa datang ke sini, Mas. Ini ditulis ya, keyakinan kelas, menjaga kebersihan, ditulis ya. Ini ditulis. Keyakinan kelas ya. Yang pertama menjaga ketertiban, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga menjaga keamanan, dan yang keempat menjaga sarana prasarana sekolah. Oke, bisa tanda tangan di sini. Terus yang lainnya maju. Oke, anak-anak semua ya, saya bacakan sekali lagi. Jadi keyakinan kelas yang kita dapatkan untuk melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun ini, yang pertama adalah menjaga ketertiban, yang kedua adalah menjaga kebersihan, yang ketiga adalah menjaga keamanan, yang keempat adalah menjaga sarana prasarana. Jadi ini nanti kita semua dapat melakukan keyakinan ini dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan. Jadi ada dalam diri kalian sendiri, dan seandainya ada kesalahan pada teman kalian, kita saling mengingatkan. Semoga keyakinan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, salah satu bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dikembalikan dan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi dapat membantu murid menjadi lebih
berdisiplin positif, yang kedua membantu murid untuk jujur, yang ketiga adalah memberi penawaran dan bukan paksaan. Cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk memilih ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang keenam adalah restitusi memberikan solusi atas permasalahan siswa. Langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, yang termasuk murid kita. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, gitu. Langkah validasi adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kesalahannya itu kita validasi. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan yang telah anak kita tulis sendiri. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi yang disentuh itu jiwanya. Jadi yang disitu jiwanya, bukan hukuman, tapi jiwanya. Oke, ini adalah contoh dari restitusi kelas yang sudah kita buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, Mustafik SBD, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip 1. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, dari proses kesalahan yang dilakukan siswa nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua, validasi tindakan. Tahap validasi tindakan dilakukan dengan dasar 1. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan dan kondisi siswa. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, siswa kecanduan gadget dan media sosial. Nafi, siswa SMK kelas 10 TKP 2, SMK Negeri 1 Jepara. Dia mulai terlihat kecanduan gadget dan media sosial yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game online, mengajar, like dan komentar di platform media sosial, dan mengesampingkan tugas sekolah serta interaksi sosial di dunia nyata. Permasalahan ini mulai terungkap ketika orang tua dan guru menyadari bahwa prestasi Nafi semakin menurun, padahal sebelumnya Nafi selalu juara kelas. Selain itu, di rumah Nafi minim berinteraksi secara fisik dengan keluarga. Begitupun di sekolah, Nafi mulai acuh dan tak peduli pada teman-temannya karena sibuk terus dengan gadgetnya. Selamat pagi Nafi. Selamat pagi Pak. Bapak ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Ada apa ya? Bapak perhatikan belakangan ini dirimu itu sibuk sekali. Bahkan juga mendengar laporan dari beberapa rekan guru, dari orang tua dan teman-temanmu bahwa kamu telah menghabiskan banyak waktu di gadget dan media sosial di sekolah dan di rumah pun saat istirahat. Apakah kabar itu betul, Nafi? Benar Pak. Saya mengakui saya terlalu sering menggunakan ponsel saya saat pembelajaran dan di rumah. Ya Nafi, Bapak maklumi. Bapak juga pernah mengalami masalah seperti itu, Pak. Memang sangat menyenangkan main ponsel dan scroll media sosial. Nah sekarang Bapak ingin tahu apa alasan yang membuatmu begitu tertarik pada gadget dan media sosial sehingga kamu merasa perlu menggunakan alat tersebut selama pembelajaran. Terkadang saya merasa bosan selama pelajaran. Gadget dan media sosial memberikan hiburan dan interaksi sosial yang buat saya merasa lebih nyaman. Bapak paham perasaan. Namun, kamu ingat bahwa fokus selama pelajaran sangat penting untuk pembelajaran. Kamu juga harus menyadari prestasimu, bahwa prestasimu sekarang semakin menurun akibat dari bermain gadget itu. Bagaimana menurutmu? Dengan cara apa kita ini bisa mengatasi masalah ini, Nafi? Saya akan mencoba lebih fokus selama pembelajaran Bapak dan meninggalkan ponsel saya di tas. Mungkin juga saya akan mencoba mencari kegiatan lain yang lebih menyenangkan bersama teman-teman untuk mengisi waktu luang di luar jam pelajaran. Menurut Bapak, itu adalah langkah yang baik, Nafi. Selain itu, jika kamu merasa kesulitan mengendalikan penggunaan gadget, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang tua atau bapak ibu yang ada di sekolah. Kami di sini untuk mendukungmu, Nafi. Terima kasih Bapak Guru.
saya akan mencoba yang terbaik untuk lebih fokus di sekolah. Itu bagus, tapi ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi utama untuk masa depan. Jika kamu butuh bantuan atau ada masalah lain yang ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk berbicara dengan Bapak, dan Bapak siap untuk membantu. Paham, Nafi? Paham. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagimu dan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi dan kamu akan menjadi anak yang sukses. Terima kasih. Kasus 2. Siswa stres akademik yang berlebihan. Gloria, seorang siswa SMK, mulai merasakan stres akademik yang berlebihan karena tekanan untuk mencapai prestasi tinggi di sekolah. Ia memiliki berbagai perlombaan, kegiatan ekstrakurikuler, kursus tambahan, bimbingan belajar, dan les privat yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan Gloria merasa kelelahan fisik dan emosi. Kasus ini terungkap ketika Gloria mulai menunjukkan gejala stres seperti kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan semangat belajar. Orang tua Gloria dengan cepat menyadari hal ini. Mereka pun meminta bantuan guru untuk menangani masalah ini, termasuk diskusi mengurangi beban akademik yang berlebihan pada Gloria dan membantu menemukan keseimbangan antara pembelajaran dan istirahat yang diperlukan. Selamat pagi, Gloria. Selamat pagi, Pak. Bapak ingin berbicara denganmu tentang masalah yang telah kita bahas beberapa kali terkait stres akademik yang telah kamu alami. Iya, saya merasa stres karena semua tugas dan ujian yang harus saya hadapi. Bapak sangat paham, Gloria, dengan perasaan. Pasti semua kegiatan yang kamu ikuti tersebut menguras energi baik fisik maupun psikis kamu. Tapi Bapak ingin tahu apa yang membuatmu merasa stres? Saya merasa terlalu banyak tugas, banyak lomba yang harus saya ikuti dan ujian. Orang tua dan guru selalu berharap saya mendapatkan nilai yang tinggi, dan itu membuat saya merasa tertekan. Bapak mengerti perasaan ya, tekanan akademik dan harapan orang tua itu bisa menjadi beban yang berat. Terus, bagaimana menurutmu kita ini bisa membantu mengatasi stres yang kau alami? Mungkin saya bisa memiliki banyak waktu untuk belajar, dan jika mungkin sedikit pengurangan jumlah tugas atau ujian, saya juga perlu belajar cara mengatur waktu dengan lebih baik. Betul sekali, Gloria. Bapak pikir itu adalah usulan yang sangat masuk akal. Dan Bapak nanti akan mencoba bekerja sama dengan guru lain untuk mengurangi tugas dan ujian, sekaligus memberikan panduan tentang manajemen waktu yang efektif. Ya, terima kasih Pak. Saya akan berusaha lebih baik dalam mengelola waktu dan berusaha sebaik mungkin. Itu adalah langkah yang baik, Gloria. Selain itu, ingatlah bahwa Bapak di sini untuk membantumu. Jika kamu merasa tertekan atau butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan Bapak ya. Iya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba yang terbaik dan percayalah jika ada masalah. Bagus sekali, Gloria. Ingatlah bahwa Bapak Ibu guru
yang ada di SMK ini sangat peduli terhadap perkembanganmu dan kesejahteraanmu. Jangan ragu untuk berbicara dengan kami kapan saja kamu membutuhkan dukungan atau nasihat kami. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan kamu bisa melanjutkan pembelajaran lagi. Semangat ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi. Saya merupakan siswa dari kelas 10 TKP 2. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Bapak Mustafik tentang cara mengendalikan penggunaan gadget dan media sosial dalam hidup saya. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen mengurangi penggunaan ponsel selama pelajaran dan meninggalkannya di tas. Saya ingin lebih interaksi dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih Bapak Mustafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Gloria Evata Mariska. Saya merupakan siswa dari kelas 10 TKP 2. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Bapak Mustafik tentang cara mengendalikan tekanan stres terkait beban akademik. Hal ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk belajar. Saya juga meminta keringanan agar jangan terlalu banyak tugas dan ujian. Terima kasih Bapak Mustafik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Mustafik ya. Dan Bapak Ibu semua bisa langsung nonton ke channel Mustafik. Mungkin itu yang kita sampaikan. Seandainya ada tutur kata saya yang tidak sepaham dengan Bapak Ibu guru, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan SMK Negeri 1 Jepara lebih baik dalam hal budaya positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafik SPD atas pemaparannya. Tibalah kita di rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah untuk yang muslim dan yang non muslim menyesuaikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.